Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semua teman-teman ya. Terutama teman-teman tidak hanya steering committee IFSOC, tapi terutama teman-teman media. Izin melanjutkan dan saya kebagian topik yang mungkin ya agak ngeri-ngeri sedap begitu ya. Karena kenyataannya memang begitu. Memang tech winter sedang masih ongoing. Ya, 2022 sebenarnya pandemi 2020, 2021 udah mulai agak melemah, 2022 ada sedikit rebound, 2023 memang kenyataannya turun drastis dibandingkan periode yang sama di 2022. Kalau kita mungkin mundur sedikit, apa sih yang menyebabkan tech winter? Berbagai macam, terutama ya satu gejolak makroekonomi, terus ada beberapa perang, food shortages di mana-mana karena banyak negara mengurangi ekspor pangannya, ada kenaikan suku bunga. Nah, ini penting, kenaikan suku bunga menjadikan capital cost dan opportunity cost naik. Bagi investor di luar negeri, baik itu angel, korporasi, venture capital dan sebagainya, ya sekarang dengan tingkat suku bunga yang tinggi, mereka ongkang-ongkang kaki aja taruh uang di bank atau di bond saja udah dapat 6% US dollar gitu ya. Jadi untuk mereka terus kemudian melirik mau invest ke aset class startups yang potentially bisa memberikan return tapi lebih riskan, mereka mikir dua kali. Ya, jadi tingkat suku bunga yang tinggi pasti mempengaruhi minat para investors untuk melakukan investasi ke aset kelas yang dinilai relatif riskan. Jadi mereka konsepnya masih wait and see. Mereka menunggu ya. Dan ini di grafik juga sudah mulai kelihatan gitu ya. Meskipun begitu tidak ya mungkin ada di grafik yang pertama tuh kelihatan mungkin yang series D itu mungkin ya saya nggak mau nyebut nama tapi itu ada aquatech company yang mendominasi pendanaan itu. Selainnya sebenarnya relatif flat. Tapi kalau dari sisi yang merah, yang total deals, jumlah transaksi, itu yang masih ramai adalah di seed dan series A dibanding di stages atau tahapan-tahapan yang lain. Jadi apakah ekosistem di Indonesia masih uh, bergeliat? Masih ada transaksi, tapi memang investor sekarang lebih ke early stage. Kenapa? Karena tiket size-nya lebih kecil. Jadi nggak terlalu besar, resikonya juga jadi nggak terlalu besar juga gitu. Dan potentially karena early stage, potential return-nya juga lebih tinggi ya karena kan masih relatif murah dan masih perjalanannya masih panjang dari startup tersebut gitu ya. Jadi satu itu winter is still happening ya. Dan apa namanya dan mungkin 2024 kalau sedikit boleh forecast ke tahun depan 2024 di Indonesia ya masih meskipun ya kalau misalnya saya mundur sedikit uh, first half 2023 memang turun dibanding year on year 2022. Tapi Q3 dan Q4, meskipun Q4 datanya belum masuk, itu sudah mulai menunjukkan kenaikan dibanding first half 2023. Jadi sudah mulai naik nih dua quarter terakhir, tapi masih di bawah periode yang sama tahun 2022. 2024 bagaimana masih akan mengalami tech winter. Selama rezim suku bunga masih relatif tinggi dan opportunity cost lebih menarik di aset kelas yang lain, ini masih akan menjadi tech winter ya. Di Indonesia tambahan lagi adalah tahun politik gitu. Jadi banyak orang yang masih tetap wait and see ya. Tapi di sisi lain ya jujur kalau boleh saya buka sedikit, yang masih aktif adalah investor lokal. Kalau yang investor asing, terutama dari Silicon Valley, dari negara-negara apa namanya North Asia, Eropa dan segala macam, mereka memang wait and see. Tapi yang kita yang lokal ini, terutama yang plat merah, yang BUMN, kita masih aktif lah. Memang karena memang mandat kita adalah di invest di Indonesia. Kita memang nggak terlalu aktif di pasar di luar Indonesia. Jadi 2024 masih akan ada cukup investasi selectively dan selektifnya bagaimana? Sekarang udah bukan lagi zamannya venture capital tuh mencari valuation. Valuation mungkin udah mungkin 4-5 tahun yang lalu. Sekarang startup dituntut tidak hanya naik valuasinya, tapi terutama adalah
profitability. Jadi sekarang metrik-metrik yang kita para venture capital itu penting buat kita tidak lagi kenaikan valuasi tapi adalah sustainability. Yaitu karena sekarang kita mulai memasukkan unsur apakah ada path to profitability. Jadi ini memang sekarang udah mulai pematangan atau evolusi dari industri kita yang dulunya adalah sangat titik berat pada valuation, mencari return, sekarang adalah sustainability. Dia harus bisa profitable. Ujung-ujungnya adalah IPO, mudah-mudahan ya, atau M&A. Nah, itu ujungnya kita menggiring ke sana supaya ekosistem kita lebih sehat. Jadi kembali lagi ke poin saya yang ketiga, asing memang masih wait and see, lokal terutama BUMN masih tetap aktif, dan ada beberapa yang ada di pasar yang mungkin belum lama ini muncul seperti Merah Putih Fund dan ada fund-fund yang lain, kalau nggak salah ada Pertamina Fund dan sebagainya, Bio Farma dan sebagainya. Ya banyak beberapa BUMN itu aktif melakukan investasi di startup gitu ya. Itu yang kita lihat ke 2024, dan itu yang mungkin kita harapkan juga dari pemerintah adalah supaya pemerintah bisa memberikan alternatif pembiayaan. Mungkin susah untuk startup karena tidak bisa pinjam ke bank, karena belum profitable, tidak ada collateral dan sebagainya. Ya, mungkin kita harus melihat apakah dia bisa IPO di papan akselerasi atau apa namanya ya mengandalkan dari CVC BUMN atau fund-fund yang dari BUMN yang memang aktif saat ini, gitu ya.